Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di kesempatan kali ini saya tidak membahas analisa, saya tidak membahas panjang lebar berkaitan dengan strategi trading ya, khususnya untuk hari ini atau bagaimana kita memetakan membuat satu perencanaan untuk trading hari ini. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai pertanyaan yang masuk ke kita yang belum sempat kita berikan jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang masih bingung, masih belum menemukan jawaban tentunya dari yang pernah disampaikan ya. Pertanyaan ini datang dari beberapa eh, teman netizen ya, yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari yang lain. Mudah-mudahan juga nanti eh, menjadi bagian dari jawaban yang diharapkan yang lain juga. Pertanyaan pertama kita akan bacakan ya. Pak, bagaimana belajar trading dari yang paling dasar ya? Bagaimana cara kita belajar trading dari yang paling dasar ya? Sebenarnya di berbagai video ya, di berbagai kesempatan kita juga sudah menjelaskan bagaimana proses awal, bagaimana menekuni atau memulai dunia trading dari bahkan dari yang paling nol sekalipun. Ada beberapa tips, ada beberapa kisi yang bisa kita siapkan sebelum kita betul-betul menekuni dunia trading ya. Jadi itu nanti yang menjadi catatan kita, yang menjadi perhatian kita ya. Ini cara memulai trading dari paling dasar ya. Bagaimana cara memulai trading dari yang paling dasar, bahkan yang belum paham sekalipun bagaimana cara kita memulainya ya. Oke, baik, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama yang harus kita pelajari yakni platform dulu ya. Platformnya dulu. Apa itu platformnya? Jadi platform ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk menempatkan posisi-posisi entry kita ya, baik jual maupun beli, baik kita menganalisa atau bahkan kita mengamati pergerakan harga, maka setidaknya harus menguasai platform yang akan kita gunakan ya. Platform yang biasa digunakan dalam trading ada MetaTrader ya, MetaTrader. Ya, ada juga mungkin platform yang lain, intinya hampir-hampir sama ya. Jadi nanti di situ ada satu aplikasi yang memunculkan pergerakan harga pasar dalam bentuk chart, dalam bentuk eh, grafik ya, sehingga memudahkan kita untuk menganalisa, memudahkan kita untuk menempatkan posisi entry kita. Platform harus dikuasai dulu sampai benar-benar kita paham ya, kapan kita harus pencet buy, kapan kita harus pencet sell, dan bagaimana penggunaan dari tool-tool yang ada di sana, sehingga ketika kita membutuhkan maka sudah tidak perlu lagi mencari-cari. Kelihatan sepele, kelihatan mungkin tidak terlalu penting, tetapi kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak tahu bagaimana fungsi dari toolbar yang ada di sana, tombol yang ada di sana, maka suatu saat ketika ada sebagian yang hilang akan kesulitan kita mengembalikan kembali. Sehingga pelajari dulu platformnya. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami platformnya, maka jangan buru-buru kita menggunakan real account atau langsung kita siapkan modal kita, tetapi minimal kita harus banyak belajar di akun demo dulu ya. Ini biasakan untuk belajar di akun demo ya. Misalnya kita yang mau kita nanti trading kan, ketika kita punya modal misalkan 10.000 US dollar, maka
buatlah akun demo dengan modal 10.000 itu. Dengan nanti lot yang kita gunakan di berapa angka saja. Kemudian kalau kita salah, bagaimana recovery-nya, itu semuanya harus kita latih ya. Kita asah keahlian kita di dalam penggunaan analisa kita. Yang ketiga adalah belajar tekniknya ya, atau belajar analisa. Ini belajar berkaitan dengan analisa. Nah, analisa ini tentu ada dua, analisa teknikal yang bersifat chart, candlestick itu. Yang kedua, analisa yang bersifat fundamental atau isu-isu berita yang bisa mempengaruhi pergerakan harga itu sendiri. Di fundamental ada beberapa cara untuk kita bisa membacanya, untuk kita bisa memahami, setidaknya tidak ketinggalan informasi ya, bisa dari media elektronik, bisa dari media sosial, atau bahkan dari media cetak ya. Tapi nanti di situ kalau kita belajar di trading, kita bisa melihat jadwal-jadwal kalender ekonomi yang sudah disiapkan ya, yang dari beberapa website sudah menyediakan jadwal-jadwal berita setiap harinya. Nanti kita bisa lihat di situ ya. Kemudian yang paling penting juga ini berkaitan dengan analisa. Ini analisa ini cukup banyak. Jadi kalau kita menganalisa ini tidak cukup kita hanya bermodalkan hanya melihat sepintas ya, tanpa kita memahami secara detail ya. Oke, saya akan coba memulai bagaimana kita memahami analisa dengan tepat, kemudian simple dan akurat. Yang pertama, kita siapkan atau paling tidak kita banyak belajar dulu. Yang pertama kita belajar dulu mengenal candlestick ya. Atau kita belajar mengenal karakter candlestick, karakter candle. Nah, karakter candle ini kita bisa banyak belajar, kita bisa memulai dari pola candle. Ya, kita bisa memulai dari membaca, mempelajari apa itu pola candle. Dari pola candle itu akan ketemu karakter-karakter candle yang suatu saat muncul di sana. Apakah karakter candle itu berpotensi akan berlanjut atau bahkan akan berbalik ya. Dari karakter candle itu nanti kita akan menemukan ya. Banyak sekali pola candle kita bisa memahami secara konseptualnya. Ya, kalau kita masih mampu ya silakan dihafal juga boleh-boleh saja ya. Kemudian dari pola candle itu nanti kita akan banyak mendapatkan informasi ya. Dari pola candle itu kita akan banyak mendapatkan informasi ya. Informasi apa saja yang nanti kita bisa dapatkan dari melihat pola candle itu ya, tentunya arah ya. Arah kemudian dari arah itu ketika sudah ketemu maka kita bisa menempatkan titik entry-nya. Karena itu yang pertama awali dengan memahami karakter candle-nya. Dengan cara membaca pola-pola candle yang terbentuk di sana ya. Ada banyak sekali pola candle yang mungkin teman-teman juga sudah mengkoleksi, sudah pernah banyak belajar. Kalaupun belum punya silahkan di browsing atau bisa minta ke tim, nanti kita akan berikan free ya. Dari banyak materi kita sediakan gratis untuk teman-teman pelajari, untuk teman-teman bisa nanti mengawali dari yang paling dasar ya. Dari sana satu persatu nanti kita bisa mengenal lebih jauh ya, bagaimana karakter candle itu. Dari karakter candle itu nanti juga akan ketemu, akan muncul ya, namanya chart pattern. Chart pattern ini bagian dari pola candle yang
membentuk satu pola lagi ya. Jadi chart pattern ini kumpulan dari candlestick ya, kumpulan dari candlestick yang membentuk satu pola tertentu. Ada banyak pola di chart pattern ini, silakan dipelajari dulu. Ketika marketnya akan bergerak naik, kemudian di situ akan ada pola. Oh, ternyata bergerak naik ini berada di wilayah double top misalnya. Sehingga kita bisa lebih hati-hati di situ. Kemudian ketika dia lagi tren naik, oh ini ternyata ada level psikologinya di sebelah kiri, ada support atau ada resistennya di sana. Sehingga kita juga lebih hati-hati. Maka dari karakter ini nanti akan muncul, dari pola candle nanti akan ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Dari chart pattern ini akan ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Kemana probabilitas arah ini akan bergerak. Ketika arah probabilitas marketnya sudah kita bisa dapatkan kemungkinan besar itu, maka tentu memudahkan kita menempatkan titik entry-nya. Kalau kita tidak memahami pola candle, tidak memahami karakter, tidak memahami chart pattern-nya, maka yang ada kita hanya melihat candle itu saat jalan itu. Oh hijau berarti turun, oh naik. Oh merah berarti turun, kita ikut di situ. Padahal secara umum pergerakan itu sudah terbentuk ya. Ketika dia mau turun, ternyata di situ ada support yang kuat. Sehingga kalau kita hanya mengikuti dari pergerakan yang ada, kita bisa kena pembalikan. Maka perlu pelajari dulu karakter candle, pola candle, atau chart pattern-nya. Yang ketiga, ketika kita mempelajari dari teknikal ini, apa itu? Jangan lupakan struktur. Jangan lupakan struktur market. Ya, struktur market ini adalah yang nanti bisa membatasi, yang nanti bisa memberikan petunjuk, oh pergerakan pasar sekarang berada di wilayah puncak. Oh pergerakan pasar sekarang mengarah ke tren naik. Jadi struktur market ini kalau kita lihat ya, kalau kita amati, ini nanti berkaitan dengan pergerakan pasarnya ya, pergerakan candlenya. Ya, kita coba untuk hapus dulu yang ada di sana. Nah, struktur itu kita bisa lihat nanti begini ya. Ini ada struktur yang terbentuk di sana. Ada naik, ada turun, kemudian ada naik lagi, ada turun lagi. Ya, ini adalah satu struktur di mana market yang terbentuk ini bergerak konsolidasi. Nah, sehingga tidak ada tren di situ. Maka selagi masih berada di wilayah ini, dia akan naik turun. Dia akan naik turun begini. Kecuali dia sudah mulai melewati ya, mulai break di sana, sudah mulai lewat. Nah, ketika sudah mulai break out, mulai melewati, maka kita lihat sisi sebelah kiri lagi ya. Apakah di situ akan berbenturan dengan level lagi ya? Karena akan berpotensi memantul kembali ya, akan berpotensi memantul kembali. Atau paling tidak kita bisa lihat apakah range harian atau batas kemampuan harian sudah terpenuhi atau belum. Karena secara umum pergerakan ini masih datar. Dari mana? Dari visual. Dari visual yang ada di sana. Ya. Kalau dia bergerak naik, struktur yang membentuk nanti dia akan seperti ini. High dan low-nya dia akan bergerak menuju ke atas. Nah, ini kalau kecenderungannya naik. Sehingga high-nya ini menuju ke atas. High-nya menuju ke atas. Low-nya menuju ke atas. Low-nya menuju ke atas. Maka setidaknya kita bisa memahami, setidaknya kita bisa mengikuti ya kondisi market yang sedang tren ya. Ini namanya tren naik. Demikian juga ketika dia turun ya, sama strukturnya akan membentuk seperti ini.
akan terbentuk seperti ini ya, mohon maaf. Akan terbentuk struktur yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Maka ini bisa memberikan petunjuk bahwa pergerakan ini menuju tren turun ya. Menuju tren turun. Termasuk ketika kita melihat kecenderungan seperti ini ya. Ini juga begitu ya. Kalau kita amati low-nya ini bergerak naik, low-nya bergerak naik, low-nya bergerak naik. Dari paling rendah menuju ke atas, menuju ke atas. Menuju ke atas. Artinya arah ini bergerak naik. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Struktur market ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui arah ya. Struktur market ini untuk mengetahui kemana arah yang lebih dominan atau kecenderungan. Apakah naik, turun, atau datar? Di situ akan ketemu. Kemudian yang ketiga, pelajari banyak berkaitan dengan level ya. Level, saya menyebut level ya. Kalau naik berarti levelnya resisten ya. Kalau turun berarti support. Ini support ketika di bawah, resisten ketika di atas. Nah, bagaimana mempelajari banyak berkaitan dengan support resisten? Bagaimana kita memahami cara menentukan support resisten ya? Silakan dilihat materi di bagian support dan resisten, nanti akan banyak kita sampaikan di situ ya. Ya, support itu apa? Support itu pergerakan pasar ketika dia turun, terhenti dan berbalik naik. Kemudian resisten itu ketika dia naik, terhenti dan berbalik turun. Itu namanya resisten. Dimanapun berada ya, apakah dia lewat break atau bahkan dia hanya terbentuk setengahnya. Ketika dia terhenti dan berbalik, maka di situ membentuk satu level baru. Kemudian jangan abaikan ya, perhatikan juga range harian atau range. Range ini bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, tergantung karakter candle kita, karakter trading kita seperti apa, tergantung tipe trading yang kita ambil seperti apa. Kalau tipe trading kita day trading, maka kita setidaknya bisa membandingkan pergerakan harian di hari-hari sebelumnya. Karena kemampuan range ini rata-rata ya seperti itu ya, tidak terlalu beda jauh ya. Kalaupun ada yang bergerak lebih, maka dalam kondisi-kondisi tertentu di mana marketnya bisa jadi lagi ada news yang berdampak besar. Atau bisa jadi ada sentimen yang masuk secara tiba-tiba ya. Karena suatu saat pagi misalnya, pernah market itu juga tiba-tiba bergeraknya cukup panjang, walaupun tidak ngeflash ya, walaupun tidak langsung bergerak kuat begitu, pelan-pelan dia akan bergerak terus sampai panjang. Beda dengan news ya, kalau news dalam hitungan detik itu bisa bergerak cepat sekali. Kemudian yang keenam, ini baru kita menentukan trigger untuk entry ya. Trigger untuk entry kita apa? Kita bisa menggunakan triggernya dari pola candle. Kita bisa menempatkan atau menentukan trigger kita ya dari chart pattern ya, pola candle. Bisa menggunakan pola breakout ya. Bisa kita menggunakan trigger kita, entry kita dengan memanfaatkan koreksi dan sebagainya. Pola candle ini kan ada pola candle penerusan dan pembalikan ya. Silakan nanti dipelajari pola-pola candle yang sudah ada di sana ya. Nanti akan ketemu pola ini adalah pola candle berpotensi lanjut, pola ini adalah pola candle reversal dan sebagainya. Buat minimal 2 syarat untuk kita entry ya, minimal 2 syarat. Apakah syarat itu
terpenuhi atau tidak. Misalnya syarat pertama dia berada di puncak, berada di levelnya. Yang kedua sudah terbentuk pola candle misalkan. Kemudian untuk memperkuat misalnya kita tunggu satu konfirmasi candle berikutnya ya. Kalau kita betul-betul pengen kehati-hatian. Ya, ada kalanya dua syarat ini terpenuhi sudah cukup untuk kita menempatkan posisi entry kita. Tergantung seberapa lama, seberapa banyak kita berpengalaman atau mengujinya. Nah, inilah yang nanti bisa menuntun kita kepada potensi yang lebih besar ya. Kemungkinan untuk kita berhasil sangat besar ya dibanding dengan kita tidak memahami sama sekali. Berikutnya, selain kita membaca teknik ya, jangan lupa untuk selalu mempersiapkan money management atau mempelajari, menguasai money management ya berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dana kita. Di dalam money management akan banyak kita nanti atur, akan banyak kita nanti kendalikan ya. Intinya money management ini bagaimana menjaga ketahanan. Bagaimana menjaga ketahanan modal kita. Ini yang paling penting ya. Supaya apa? Supaya tidak tergerus dan dimakan oleh kerugian yang besar ya. Supaya kita juga terjaga dari kondisi-kondisi yang sangat berbahaya ya. Kenapa harus ketahanan yang kita jaga? Karena kalau tidak mampu menjaga ketahanan, maka kita bisa MC dengan cepat ya. Bagaimana bisa menjaga ketahanan ini? Maka pastikan ya modal kita atau ketahanan kita lebih dari 80% modal. Artinya posisi dari ketahanan kita harus lebih besar dari 80% dari modal ya. Ya ini bukan modal ya, tapi ketahanan kita atau setidaknya equity kita lebih besar 80% dari modal. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh membiarkan kerugian kita ya. Tidak boleh kerugian kita ya, tidak boleh lebih dari 20% dari modal. Setidaknya kita bisa menjaga kerugian kita tidak boleh lebih dari 20% modal. Ini secara keseluruhan kalau kita punya beberapa transaksi. Kalau kita punya 3-4 transaksi, maka dari transaksi itu berapa minusnya, berapa plusnya ya. Semuanya kalau kita kalkulasi, kita kumpulkan tidak boleh atau jangan lebih dari 20% modal kita kalau rugi. Sehingga kita masih terjaga ya. Maka ketika saya melihat teman-teman yang banyak floating ya, floatingnya bahkan di atas 80% baru melakukan recovery, maka itu akan sangat terlambat dan berbahaya, berisiko sangat tinggi. Jaga jaga ketahanan kita di bawah 20%. Artinya tiap transaksi kita harus betul-betul jaga ya. Biar kita tidak terjebak, biar kita tidak terjerumus. Setiap transaksi harus dibatasi. Ya, berapa batasannya? Batasi 2% dari modal, maksimum 2% dari modal. Ini untuk tiap transaksi ya. Setiap satu kali transaksi batasi kerugian itu ya, batasi rugi maksimum 2% dari modal ya setiap transaksi kita, sehingga kita terjaga ya. Kalau bisa 1% ya 1% tidak masalah. Kita hanya menggunakan modal kita hanya 2% dari modal itu. Yang kita transaksikan hanya 2% dari modal itu, sehingga masih jauh dari
dari kata bahaya. Kemudian kita batasi. Kita batasi maksimum di 20%, sehingga tidak ada istilahnya MC. Tidak ada kita kena MC. Kenapa? Karena sudah ada pembatasan. Di dalam trading itu wajib ada batasan resiko ya. Batasan resiko itu tidak harus dengan menempatkan stop loss. Bisa jadi dengan cut loss manual, bisa jadi dengan menggunakan switch atau menggunakan averaging dan sebagainya. Itu adalah bagian dari cara, di mana cara itu yang cocok buat kita, yang sesuai dengan karakter kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya terkait pertanyaan bagaimana cara mulai trading dari paling dasar. Pelajari dan asah skill kita yang paling utama berkaitan dengan technical, berkaitan dengan teknik, analisa, dan money manajemennya. Batasi kerugian kita maksimal 2% tiap satu transaksi atau maksimal di 20% ketika kita punya beberapa transaksi. Kemudian untuk menjaga supaya kita bisa terus bertahan ya, maka juga jangan abaikan namanya target yang realistis ya. Buat target profit yang realistis. Buat target profit yang realistis. Realistis itu berapa? Satu, realistis secara umum ya. Secara umum ini ya yang masuk akal. Yang kedua, sesuaikan dengan skill kita, sesuaikan dengan kemampuan kita ya, karena setiap individu punya pengalaman berbeda, punya kemampuan memahami dan menyerap yang berbeda. Juga bisa melakukan perbaikan-perbaikan secara mandiri sehingga bisa memperbaiki kualitasnya lebih baik. Kualitas tradingnya menjadi lebih baik lagi. Nah, target yang realistis biasanya diukur dari seberapa lama juga dia menekuni dunia trading. Seberapa kuat dia dengan target itu ya. Dalam kondisi normal realistis kita bisa ambil 1 bulan antara 5 hingga 20%. Nah, silakan nanti diuji. 1 bulan kita uji. Kalau kita 1 bulan 5% saja tidak bisa konsisten, maka jangan berharap terlalu tinggi. Saya bisa lebih sehari 50%, saya bisa 80%. Oke, kalau sehari bisa 80%, bisa 70%. Yang jadi pertanyaan, berapa lama kita bisa melakukan seperti itu? Saya bisa dapatnya banyak. Iya, maksud saya berapa lama bertahan dengan kondisi seperti itu. Kita bisa flashback ke belakang. Kita bisa lihat pengalaman kita yang sudah kita lakukan. Mampu bertahan lama enggak dengan target-target seperti itu. Ya. Karena kalau terlalu besar, terlalu tinggi, yang tidak realistis, itu akan sulit untuk bertahan. Ketika kita salah di dalam analisa, kita salah dalam entry, mengembalikannya pun sulit karena ruginya pasti besar. Jadi high risk itu selalu dengan menggunakan lot yang besar, pasti. Kalau tidak lot besar, transaksi banyak terkumpul jadi lot besar. Artinya ketahanannya lemah. Pasti sudah nanti ruginya bisa lebih dari 20%. Kalau sudah lebih dari 20% ya, kita tidak kontrol di sana, maka hanya menunggu waktu proses untuk kita jatuh perlahan-lahan makin dekat ya. Apalagi sudah lebih dari 60%. Kita biarkan, akan sulit sudah kalau seperti itu. Oke, mungkin ini menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang masuk ke meja kita. Mudah-mudahan bisa memahami dan tetap bersemangat untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki kualitas tradingnya menjadi lebih baik lagi. Tidak ada yang tidak bisa selagi kita masih berusaha, dan semuanya pasti akan ketemu kalau kita bersabar dan tekun dalam menekuni bidang kita masing-masing ya. Dalam hal ini ketika kita menekuni trading, maka
terus belajar, terus pelajari dan cari bagaimana peluang yang terbaiknya. Cari bagaimana titik yang mudahnya sehingga kita bisa melakukan dengan terus-menerus, bisa menjadi bagian dari sistem trading kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu dengan di lain waktu. Masih ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab, tetapi karena waktu tidak memungkinkan, ada jadwal lain sehingga kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.